Puji Tuhan, shalom teman-teman. Marilah kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai kebaktian kita. Mari kita ambil sikap yang terbaik untuk kita sama-sama memulai kebaktian pada sore hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini kami boleh diberikan kesehatan, kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk datang ke rumah-Mu ya Bapa. Ini kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan terlebih kami akan diberkati oleh setiap kebenaran firman-Mu. Biar hari ini kami mau menanggalkan setiap kekhawatiran kami, ketakutan kami. Biarlah Tuhan bertahta dalam hati kami, sehingga lawatan-Mu, urapan-Mu hadir di tengah-tengah kami hari ini akan melalui setiap jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan berkati setiap kami dan juga teman-teman yang melayani pada sore hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan sebelum kami mendengarkan firman Tuhan menjadi pengantar kami untuk mempersiapkan hati kami yang terbaik, pikiran kami yang tenang, sehingga kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Kami serahkan doa dan ungkapan syukur ini ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan kalau pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dan kita bisa sama-sama akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu yang pertama untuk kita memuji dan menyembah Dia. Kita nyanyikan sebagai ungkapan syukur kita bahwa Tuhan begitu agung, begitu maha kuasa, sehingga Dia yang pegang kendali hidup kita sepenuhnya. Oleh karena itu kita nyanyikan lagu yang pertama, Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal kembali. Biar lagu ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah sungguh besar, tiada duanya untuk kita. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua
Puji Tuhan kalau pada sore hari ini kita bisa tetap dalam kondisi yang sehat ya, di mana kita mungkin mendengar berita banyak sekali, mungkin teman-teman atau saudara kita yang sedang sakit, tapi kita yakin dan percaya hari ini pun kita masih diberikan kesehatan, ada penyertaan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu saya rindu mengundang setiap teman-teman untuk lebih lagi kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau membuka hati kita agar Roh Kudus berbicara dan Dia akan mengajar setiap apa yang akan diajarkan oleh setiap kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita rindu menyanyikan satu lagu lagi, yaitu judulnya adalah Be With You. Savior of my soul, I confide in you through all my darkness moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It fills me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, yours, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Kita rindu untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Nyanyikan lagu ini dari awal. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and lifter of my head. Your light, it fills my days, my comfort and the way. Forever I surrender all to you. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sekali lagi. To worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher,
menyembah Engkau ya Bapa. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Ungkapkan syukurmu kepada Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar Engkau lebih lagi menyembah Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Kami terima kasih Tuhan. Buat setiap pengorbananmu. Buat setiap penyertaanmu. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Lewat setiap penyembahan kami rindu Engkau melawat setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami hari ini terbatas dengan waktu yang terbatas, tapi kami yakin dan percaya Engkau bisa menembus setiap batas. Terima kasih Tuhan. Sambil kita menyanyikan refnya saja sekali lagi. And I live to worship you, my Jesus, yours, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and yield to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Sekali katakan, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Meskipun seringkali Tuhan kami menyakiti hati Tuhan, meskipun seringkali kami Tuhan, kami tidak setia di hadapan Tuhan, tapi Tuhan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, izinkan hidup kami juga Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terutama bagi setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Agar melalui kehidupan kami Tuhan, orang bisa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Bahwa setiap orang bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khususnya pada tahun yang baru ini Tuhan, di mana Engkau berikan kami kesempatan lagi untuk melayani Tuhan. Biarlah kami bisa mengambil momentum ini Tuhan. Biarlah kami bisa duduk diam di hadirat Tuhan. Biarlah kami Tuhan bisa semakin melayani Tuhan dengan sisa hidup kami. Meskipun pada saat ini Tuhan, kami sebagai anak muda, biarlah kami bisa menjadi bagian dari visi yang Tuhan telah berikan di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila Roh Kudus Tuhan yang beracara, yang memimpin setiap hidup kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat duduk teman-teman, Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan teman-teman muda semuanya dan yang Bapak Ibu berjiwa muda semuanya, kita amin. Nah,
Pada sore hari ini teman-teman, saya akan membawakan suatu tema. Topik kita adalah perjalanan iman anak muda yang percaya. Jadi memang tahun ini tema gereja kita adalah menjadikan setiap hari bermanfaat melalui perubahan karakter. Dan dari beberapa minggu ini teman-teman, dari Gembala Senior, kita juga sering banyak membahas mengenai perjalanan iman. Oleh karena itu khususnya pada sore hari ini, kita akan melihat perjalanan iman khusus anak muda yang percaya teman-teman. Dalam sore hari ini juga kita akan melihat ada dua contoh orang anak muda yang Tuhan pakai luar biasa dalam perjanjian lama. Yaitu adalah Saul dan Daud, dan bagaimana teman-teman nanti melihat bagaimana perjalanan hidup mereka sampai pada akhirnya. Mari kita lihat dulu dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel 9 ayat 21. Poin pertama teman-teman, kita mau berbicara bahwa kita dipilih bukan karena kita hebat, namun karena kasih karunia Tuhan. Kita lihat 1 Samuel 9 ayat 21. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Kalau kita mundur saudara dalam konteksnya, pada saat itu di Israel saudara, orang Israel menghendaki seorang raja. Dan sebelum dalam kitab Samuel ini, nanti kalau teman-teman bisa baca, itu adalah kitab Hakim-Hakim. Dan di situ Israel itu diperintah oleh yang namanya Hakim-Hakim saudara. Baru setelah Hakim-Hakim terakhir ini di Samuel, orang Israel itu menghendaki seorang raja. Kemudian ketika seorang raja yang dipilih pertama kali pada saat itu adalah Saul, saudara. Nah tetapi ketika Saul ini mau dipilih sebagai seorang raja, ini adalah perkataan Saul. Bukankah aku ini seorang suku Benyamin? Dari 12 suku Israel, saudara, Benyamin ini di sini disebutkan yang terkecil. Dan kaumnya juga adalah kaum yang paling hina. Dan nanti kalau saudara kita melihat lagi juga mengenai Daud, saudara. Raja kedua Israel yang Tuhan pilih. Daud juga berasal, Daud itu ada 6 bersaudara. Daud itu adalah yang paling kecil. Kakak-kakaknya itu sudah dewasa duluan. Tetapi mengapa Daud yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja? Sama dengan hidup kita sekarang saudara. Yang perlu kita sadari adalah Tuhan memilih kita. Tuhan memilih kita semua pada saat ini bukan karena kita hebat. Bukan mungkin karena kita memiliki sesuatu yang layak di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita miliki, teman-teman? Mungkin kita bisa berbicara bahwa, wah saya mempunyai kepintaran. Mungkin saya memiliki ada harta kekayaan. Mungkin saya memiliki apa teman-teman, apapun itu. Tapi semuanya itu tidak berguna di hadapan Tuhan. Sehingga tidak boleh seorang pun dari kita merasa bahwa kita itu dipilih Tuhan karena kita layak. Tidak teman-teman. Sama seperti yang Saul dan Daud dipilih Tuhan. Mereka juga sadar bahwa mereka itu bukan siapa-siapa. Demikianlah hidup kita pada saat ini. Sehingga apa konsekuensi dari ini teman-teman? Bahwa ketika Tuhan sudah memilih kita. Dan kita boleh ambil bagian dari pelayanan Tuhan. Itu adalah suatu privilege daripada Tuhan. Jadi tidak bisa kita berbicara bahwa Tuhan mengapa saya? Atau mungkin karena saya apa? Enggak teman-teman. Sehingga ketika Tuhan sudah pilih kita, bukannya kita mengeluh, bukannya kita malah bersungut-sungut di hadapan Tuhan, tapi kita bersyukur. Amin. Karena itu adalah privilege teman-teman. Karena tidak semua orang Tuhan pakai, tidak semua orang Tuhan panggil, tidak semua orang Tuhan kasih kepercayaan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Teman-teman coba bayangkan misalkan kita dipanggil oleh mungkin presiden teman-teman ya. Wah gitu kan, mungkin ada protokoler yang harus kita lalui begitu ya. Ya mungkin kalau misalkan kita sekarang ada Instagram mungkin kita abadikan gitu ya, kita foto gitu. Woi, saya habis makan sama Pak Jokowi misalkan gitu teman-teman ya. Atau mungkin sama siapa deh, sama artis, mungkin kita sama siapa gitu ya. Mungkin kalau ketika kita berfoto, wih kayak bangga begitu teman-teman. Tapi mengapa kita tidak pernah bangga kalau kita itu mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita mempunyai akses dan diberi kepercayaan oleh Tuhan. Banyak orang bilang bahwa saya percaya Tuhan. Tapi sedikit orang teman-teman, sudahkah kita dipercaya Tuhan pada saat ini? Kita itu ketika diangkat oleh Tuhan teman-teman. Tuhan akan memberikan kita perspektif yang lebih besar daripada yang bisa kita lihat. Mungkin saat ini teman-teman,
Tadi ada perumpamaan dalam kebaktian kedua gitu ya. Mungkin kalau teman-teman sekarang kita melihat begitu ya, ketika kita lagi mungkin kerja di daerah SCBD begitu. Kalau kita ngelihat sekilas gitu kan, mungkin kelihatannya jalan itu macet teman-teman. Tapi kalau misalnya kita mungkin ke lantai 30 atau mungkin rooftop, kita bisa ngelihat dari atas kan. Oh ternyata macetnya mungkin 200 meter, sedangkan depannya itu nggak macet. Sama ketika kita juga dipilih oleh Tuhan teman-teman. Mungkin ada kalanya dalam hidup kita, perjalanan kita sebagai anak muda ini teman-teman ya. Ketika Tuhan pilih pertama kali teman-teman, mungkin kita juga nggak bisa melihat begitu. Aduh Tuhan, saya itu siapa gitu kan. Saya nggak punya apa-apa. Saya bukan background dari keluarga yang mungkin punya semuanya. Mungkin saya juga tidak mempunyai kepandaian. Mungkin Tuhan, kenapa nggak pilih dia aja sih Tuhan? Dia punya banyak duit gitu kan, mungkin tajir, mungkin juga punya tampangnya juga lebih baik, mungkin pekerjaannya lebih bagus, mungkin dia punya keahlian skill lebih bagus. Mengapa ya? Kadang mungkin di antara kita bisa berpikir seperti itu teman-teman. Tetapi justru dari situlah kita nggak boleh merupakan rootsnya bahwa Tuhan itu milih bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan pilih siapa yang mempunyai hati di hadapan Tuhan. Amin. Jadi apakah kita sekarang punya hati? Apakah kita saat ini benar-benar mau tulus untuk melayani Tuhan atau enggak teman-teman? Nah karena sekarang mungkin kita anak muda teman-teman ya. Kadang saya sedih kalau misalkan ada orang gitu mungkin cerita begitu kan. Aduh kok mungkin nanti saya tidak mau melayani Tuhan dulu begitu kan. Aduh saya kok merasa dalam pelayanan ini saya kok dibebani sekali begitu kan. Mungkin kenapa kok dalam hal ini saya merasa udahlah mendingan saya nggak usah Tuhan-Tuhanan dulu. Ada sampai ekstrem orang seperti itu teman-teman. Sehingga seringkali kita teman-teman ya, termasuk saya sendiri juga gitu. Ketika kita diperhadapkan mungkin di hadapan mungkin situasi sulit atau apa, kita dengan mudahnya saudara, dengan mudahnya kita meninggalkan Tuhan kita. Banyak sekarang mungkin anak muda demi karir kita, mungkin demi bisnis kita, demi mungkin pasangan kita meninggalkan Tuhan teman-teman. Karena kita pikir dengan Tuhan itu kok kayak nggak ada harapan gitu kan. Saya udah doa Tuhan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mungkin gitu kan. Tapi mengapa nggak ada jawabannya? Nah, oleh karena itu yuk mari kita melihat dari perspektif Tuhan teman-teman. Ketika kita bisa melihat dari perspektif Tuhan, kita bisa mulai minta sama Tuhan teman-teman. Dan percayalah bahwa Tuhan juga akan membukakannya kepada kita gitu. Nah, satu ayat lagi teman-teman kita lihat dalam 1 Samuel 12 ayat 20 sampai 21. 1 Samuel 12 ayat 20 sampai 21. Nah, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, masih dalam poin yang pertama teman-teman, kita belajar juga mungkin dalam perjalanannya, kadang kita merasa kita mungkin sudah berdosa, atau mungkin kita juga sedang seperti merasa tidak layak, atau mungkin kita merasa kayak lagi malas begitu kan, atau mungkin kita lagi merasa nggak mood dalam melayani Tuhan, atau mungkin ya apapun itu. Tetapi ingat di situ teman-teman, janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi kalau misalkan suatu saat kita mungkin sedang lagi malas teman-teman, atau suatu saat kita mungkin lagi down, karena dalam pelayanan kan mungkin dalam mengikut Tuhan, kadang mungkin kita bisa ya ada masalah begitu ya. Orang yang ikut Tuhan, kadang teman-teman kita mungkin di kerjaan kita bisa mungkin lagi ada masalah begitu, atau mungkin di keluarga kita, bahkan dalam pelayanan kita mungkin kita digeser dengan teman kita, atau mungkin kita sedang dalam apapun juga gitu kan. Mungkin kayak kemarin lagi COVID teman-teman ya. Banyak dari teman-teman saya juga ada mungkin dirumahkan begitu ya. Dari nggak ada kerjaan gitu. Tapi janganlah berhenti mengikut Tuhan. Ketika ada masalah, justru disitulah Tuhan sedang menguji kita. Justru disitulah Tuhan ingin agar kita naik kelas. Sehingga jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita mundur dari Tuhan. Tapi tetaplah mengikut Tuhan. Amin. Ikut Tuhan. Jangan sampai kita langsung berpikir, udahlah saya mundur aja. Ya, bisa teman-teman. Sekarang ini bukan akhirnya.
Kalau misalkan kita gagal, kita masih bisa bangkit lagi. Saya baru-baru ini teman-teman ya, saya lagi senang baca buku mengenai Samkok teman-teman ya, mengenai sejarah 3 kerajaan gitu. Saya baca gitu kan, ceritanya gitu kan, sejarahnya. Dulu kan saya cuma dengar-dengar aja gitu kan. Nah di situ tuh seringkali saya juga ngelihat gitu kan, ada salah seorang ada dalam ceritanya itu teman-teman ya. Nah ceritanya itu dalam situ saya bisa melihat teman-teman saya tuh masih baca di awal-awal lah, ceritanya kan pada zaman akhir dinasti Han di situ teman-teman ya. Di situ tiba-tiba mulai ada pemberontakan begitu kan, ada zamannya siapa itu nih, Dong Zhuo teman-teman ya. Nah di situ tuh ceritanya juga dia itu intinya itu dia salah satu pengkhianat lah teman-teman di situ kan. Nah tetapi yang saya heran teman-teman, awalnya itu kan dia itu nggak siapa-siapa gitu ya. Tapi tiba-tiba tuh karena ada pemberontakan di sana sini, tiba-tiba itu dia itu bisa masuk ke istana terus tiba-tiba nggak tahu ya kenapa tiba-tiba dia bisa menguasai di situ gitu loh. Padahal sebelum-sebelumnya situ tuh ada tokoh-tokoh lainnya gitu. Ya meskipun dia jahat teman-teman gitu kan. Cuma kadang saya tuh berpikir bahwa kok kenapa ya orang ini bisa begitu. Kok orang yang tadinya cuma mungkin sekedar prefek gitu kan atau mungkin pejabat-pejabat yang biasa gitu kan, dia perang aja kalah pada saat itu teman-teman, sampai harus dibantu sama sama Liu Bei sama Zhang Fei dan Guan Yu teman-teman ya, 3 bersaudara itu. Waktu dia lagi pemberontakan Yellow Turban di Cina gitulah. Padahal dia udah sampai kalah teman-teman. Tapi kenapa dari situ yang saya heran dia tuh bisa tiba-tiba bisa masuk ke istana gitu loh. Terus tiba-tiba dia bisa melakukan pemberontakan, terus dia bisa mengontrol emperor gitu ya. Meskipun salah teman-teman. Tapi yang saya melihat di sini adalah kadang itu yang saya dapat, kadang kesempatan itu nggak tahu datangnya gimana gitu loh teman-teman. Tiba-tiba itu sama seperti dia juga, tiba-tiba dia masih bisa masuk ke istana dan sama dengan hidup kita ini teman-teman. Kadang mungkin kita itu nggak tahu gitu loh. Ketika kita mengikut Tuhan itu rasanya kita udah mulai capek gitu kan. Mungkin rasanya kita merasa nggak ada harapan, tapi disitulah Tuhan bekerja. Amin. Tapi ketika kita sudah mulai menyerah gitu kan, kita mulai nggak sanggup, mulai kita nggak bisa, disitulah kemudian rencana Tuhan bekerja. Jadi kalau sekarang kita ikut Tuhan teman-teman, rasanya ada masalah, mungkin kita mulai juga malas, mungkin kita juga mulai, aduh kok gini-gini terus, jangan pernah menyerah teman-teman. Karena disitulah justru ketika kita nggak sanggup, maka Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita. Poin kedua kita melihat dalam 1 Samuel 15 ayat 30 teman-teman ya. Poin kedua kita berbicara mengenai dalam perjalanan mengikut Tuhan, kita itu sering dihadapkan dengan pilihan teman-teman. Nah kita belajar dalam pilihan di sini adalah yang pertama kita bisa menghargai, merendahkan diri, berpaut sama Tuhan, atau kita meninggikan diri. Nah kita belajar dari Saul dan Daud tadi, dua-duanya memang dipilih Tuhan teman-teman. Dua-duanya itu pada saat itu dipilih menjadi raja teman-teman. Namun kita melihat pilihannya ketika mereka berbuat salah. Nah kita lihat coba dalam 1 Samuel 15 ayat 30. Ini adalah Saul saudara ketika Saul sedang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kata Saul, aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Kita lihat teman-teman. Dalam perjalanan tadi kita mengikut Tuhan ada pilihan. Kita lihat pilihan Saul teman-teman. Ketika Saul berbuat dosa, ketika Tuhan suruh berantas itu kan orang Amalek semuanya, kambing dombanya sampai nggak tersisa. Saul kemudian cuma menghabisi kambing domba yang sakit-sakit teman-teman. Sedangkan yang gemuk-gemuk dia pikir dia ambil buat Tuhan. Berarti itu melawan perintah Tuhan. Ketika ditegur oleh Samuel, Saul berkata demikian. Dia mengaku dia berdosa teman-teman. Tapi dia bilang ke Samuel, tunjukkanlah hormatmu juga kepadaku. Berarti ini orang sudah berdosa, tapi dia tetap ingin kelihatan baik di depan orang teman-teman. Bahkan di depan Tuhan, dia mau tetap dihormati.
Kita ngelihat kontras dengan Daud dalam 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 16. 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 16. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." 14. "Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." 15. "Kemudian pergilah Natan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit." 16. "Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah." Jadi pilihannya teman-teman lihat. Ketika kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, kita juga mempunyai dua pilihan. Ketika kita juga lagi malas di hadapan Tuhan, kita juga bisa punya pilihan. Ketika kita mulai menjauh daripada Tuhan atau mungkin kecewa dengan Tuhan, kita juga punya pilihan. Pilihan pertama adalah seperti Saul. Apakah kita akan meninggikan diri? Kita itu cuman mengaku kayak berdosa di mulut, tetapi kita tidak berubah. Kita tidak menyesal dan merendahkan diri hadapan Tuhan, atau seperti Daud, teman-teman. Daud itu kalau kita melihat teman-teman ya, kalau saya sebagai manusia biasa teman-teman ya, saya melihat bahwa Saul itu, kesalahan Saul apa sih? Saul itu kan salahnya Tuhan suruh bunuh gitu kan, Amalek itu semuanya dimusnahkan. Saul itu kesalahannya dia tidak memusnahkan semuanya, dia cuma memusnahkan yang kurus-kurus, yang gemuk-gemuk diambil teman-teman. Gitu kan? Pikirnya waktu itu Saul itu beralasannya bahwa yang gemuk-gemuk ini mau dipersembahkan kepada Tuhan. Seolah-olah bagus dong, seolah-olah begitu ya. Dan rajanya Amalek itu Agag juga nggak dibunuh teman-teman. Daud teman-teman lihat. Daud itu kesalahannya apa? Daud udah berzinah gitu kan dengan istri orang. Suaminya itu diajak disekongkol kemudian dibunuh teman-teman. Berarti dari segi kesalahan Daud ini dia sudah berzinah, ibaratnya dia juga sudah melakukan pembunuhan berencana. Berarti kalau saya sebagai manusia saya lihat Daud itu yang lebih kurang aja. Tetapi mengapa teman-teman lihat pada akhirnya gitu kan? Mengapa Daud akhirnya Saul sama Daud mempunyai akhir yang berbeda teman-teman. Saul ketika dia melakukan dosa, dia masih tidak mau merendahkan diri, sedangkan Daud berbeda teman-teman. Nah, oleh karena itu sama dengan hidup kita sekarang juga teman-teman. Kalau saat ini ya mungkin kita bisa berdosa di hadapan Tuhan, kita bisa bersalah, cepat-cepatlah berbalik kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Kemudian dari situ berubahlah oleh pembaruan budi kita teman-teman ya. Sama seperti tema kita juga. Berubahlah. Nah ada seseorang ketika itu berkata gitu ya. Kok gimana ya saya bisa melayani Tuhan gitu kan. Saya melayani Tuhan, ajarin dong gitu, maksudnya gimana saya bisa melayani Tuhan itu gitu. Saya masih nanti dulu lah saya mau melayani Tuhan. Sampai saya nanti, saya masih berbuat dosa gitu kan. Nah saya cuma bertanya teman-teman gitu kan. Nah pertanyaannya, sampai kapan kamu tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan? Sampai kapan? Kalau kita nunggu dulu sampai suci teman-teman ya, saya rasa nggak ada orang di dunia ini yang cukup suci untuk melayani Tuhan, gitu kan? Bahkan para hamba Tuhan mungkin terhebat sekalipun pasti masih ada dosanya teman-teman. Tetapi kenapa di sini teman-teman yang mau kita lihat adalah kalau tahu kita itu masih berbuat salah ya bertobat. Kalau tahu kita berbuat dosa ya bertobat. Jangan sampai kita menjauh daripada Tuhan, kita pakai alasan, waduh nanti dulu, saya nanti bisa pelayanan. Kak, kalau sekarang kita berbuat dosa, tahu ya bertobat, berubah. Sambil melayani Tuhan, malu dong sebagai seorang pelayan, harusnya kita berbicara seperti itu. Saya malu nih, saya udah pelayan Tuhan, mungkin saya masih merokok, ya saya berubah. Nah itu yang benar. Tapi kalau misalkan, aduh saya masih merokok, saya tidak mau melayani Tuhan, sampai kapanpun kita nggak melayani Tuhan mungkin. Oleh karena itu, bukannya kita membenarkan perbuatan jahat orang teman-teman. Kita ini nggak layak loh, kita ini nggak layak.
Tapi ketika kita melayani Tuhan, Tuhan layakkan, Tuhan merubah hidup kita. Sehingga yang tadinya kita berdosa gitu ya. Mungkin kita masih merokok, kita bisa berhenti merokok gitu kan. Mungkin ketika kita masih mungkin suka judi, kita berhenti judi. Kita masih mungkin mabuk, kita nggak mabuk lagi gitu ya. Kita mungkin masih masih males-malesan, kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi untuk ini jangan sampai teman-teman pilihan itu di tangan kita. Orang mau sukses mau tidak juga di tangan sendiri, bukan di tangan orang lain. Ada orang berbicara seperti ini teman-teman ya. Katanya orang berhikmat katanya kan, orang bijaksana itu belajar dari kesalahan orang lain katanya. Orang pintar belajar dari kesalahannya sendiri. Orang bodoh tidak belajar dari apapun juga. Namun kita bisa melihat mengapa bisa jadi ada orang bodoh. Karena mereka tidak bisa belajar dari kesalahannya. Kenapa? Karena mereka menyalahkan keadaan. Karena mereka selalu menyalahkan orang lain. Jadi kalau ada yang salah, wah orang itu kok yang salah, bukan saya yang salah. Kenapa saya harus minta maaf duluan? Mengapa saya harus berubah duluan? Dia dong yang salah. Padahal teman-teman, ketika kita itu mau melakukan firman Tuhan, yang untung tuh diri kita kok. Buat apa kita simpen sampah dalam hati kita? Buat apa kita simpen kebencian? Buat apa kita simpen kemalasan? Saya ada cerita teman-teman ya, ini cerita yang sudah cukup sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu. Pada saat kita misi teman-teman. Pada saat kita misi ke Lampung teman-teman ya. Kita pada saat itu ada anak-anak muda saja teman-teman. Misi ke Lampung pada saat itu. Mungkin Bro Willy waktu itu ikut kali ya. Terus ada ada beberapa teman waktu itu ya ikut kita misi ke Lampung teman-teman. Kita ikut misi ke Lampung pada saat itu KKR kita altar call. Ketika altar call begitu teman-teman, altar call gitu kan datang nih maju gitu kan. Nah ketika didoakan semua jemaat itu maju kecuali satu orang ibu. Nah ketika si ibu ini nggak maju teman-teman, kita ngelihat oh tapi kok dia kayak doa gitu ya. Nah ketika dia doa teman-teman selesai begitu kan, gembala setempat itu mendatangi rombongan kita dari tim BES Jakarta. Kemudian mereka bertanya gitu kan, Pak bisa untuk doakan ibu itu nggak? Oh kenapa ibu itu? Ya udah Bapak ikut aja dengan saya. Ya akhirnya kita datang teman-teman. Ketika kita ikutin ibu ini teman-teman, kemudian datang gitu ya. Ketika datang, si ibu ini ketika kita tanya gitu kan, ibu mau didoakan apa? Aduh Pak, awalnya dia nggak mau ngomong teman-teman. Aduh Pak gitu kan, tolong doakan saya. Iya ibu tolong doakan apa begitu kan. Terus dengan cerita dia bilang, Pak tolong doakan agar saya bisa mengampuni. Aduh Pak, saya tuh rasanya saya pengen bunuh suami saya. Waduh, saya kaget teman-teman. Nih orang bisa ngomong seperti itu gitu loh sama teman-teman di situ. Aduh, kok gitu kan? Paling orang ke gereja gitu kan. Saya ingin tusuk gitu kan. Terus begitu ditanya kenapa ibu ini? Ternyata si ibu ini adalah orang yang kerja teman-teman. Ibu ini kerja mencari nafkah. Suaminya ini yang dikasih uang sama istrinya gitu kan. Waduh gitu kan. Nah ternyata di situ suaminya ini main dengan perempuan lain begitu. Nah ayo nih mungkin ya anak muda mungkin gitu kan. Suatu saat mungkin teman-teman ada yang diselingkuhi. Nah mungkin rasanya seperti itu teman-teman ya. Tapi ya mungkin lebih parah kalau sudah menikah gitu kan. Nah ketika di situ tiba-tiba ketika udah seperti itu kita cuma bisa bilang ya ibu sekarang mau bagaimana. Sudah bertahun-tahun seperti ini. Ya maafkan sudah gitu kan. Terus ya sudah ya kita doakan untuk ibu mengampuni. Pada saat itu teman-teman ibu ini awalnya bilang, wah Pak jangan suruh saya ngampunin Pak gitu kan, ngampuni nggak bisa gitu. Terus pelan-pelan setelah ini ya kita nggak bisa doain kalau ibu nggak bisa mengampuni. Gitu kan. Terus doakan saudara teman pelan-pelan. Kemudian ibu itu akhirnya terucap juga sambil dia nangis, sambil kayak berat dia bilang, saya mau mengampuni. Begitu dia ucap kata mengampuni itu seperti ada sesuatu yang dia kayak terlepas beban dalam hidupnya. Tiba-tiba, nah di situ tiba-tiba ketika dia lepas, dia bisa nangis, dia bisa benar-benar kayak memaafkan suaminya. Dia kemudian cerita, saya tuh sebenarnya mau maju Pak ketika tadi altar call. Tapi saya nggak bisa maju, seperti ada sesuatu yang menarik kaki saya Pak. Saya mau maju tuh nggak bisa. Gitu.
Sampai akhirnya ketika didoakan ini, saya melepaskan pengampunan dalam hidup saya, kemudian saya bisa baru jalan gitu kan. Nah sama teman-teman dalam hidup kita pun dosa dan pelanggaran tadi tidak mau mengampuni, itulah yang menjadi beban-beban dalam hidup kita. Yang seringkali merintangi jalan kita kepada Tuhan. Sebenarnya kalau teman-teman lihat, kalau orang lari, misalkan saya lari teman-teman. Saya yakin saya bisa menang lawan atlet juara dunia teman-teman. Gitu ya, kalau saya lari loh. Nah, dengan catatan apa? Dengan catatan dia dikasih pemberat teman-teman, kakinya 10 kilo, pasti saya menang. Gitu loh. Karena dia ada beban di kakinya kok dia lari. Nah, sama dalam hidup kita tadi. Sehingga mau background kita seperti apapun sekarang kan, mau mungkin sekarang teman-teman sedang mungkin ada menyimpan sesuatu dengan orang. Atau mungkin kita merasa kita nggak mampu. Atau merasa mungkin kita kecil. Merasa mungkin kita nggak layak di hadapan Tuhan. Nah, jangan pernah takut untuk melayani Tuhan. Tinggal sekarang tinggalkanlah beban-beban itu. Pilihannya di tangan kita. Kalau kita mau menjadi hamba Tuhan gitu kan. Mau kita sukses di hadapan Tuhan. Mau kita dan sebagainya teman-teman. Pilihannya di tangan kita. Jadi jangan sampai kita menyalahkan orang lain terus menerus. Coba introspeksi pada diri sendiri, berubahlah menjadi lebih baik. Kalau saya percaya teman-teman, Steve Jobs pada saat itu dia pernah cerita. Dia bilang begini, dia akan mendirikan Apple pada saat itu, tahun 1983. The first Macintosh dia bilang. Kemudian tahun 90-an awal gitu kan, atau ya kemudian belum berapa lama perusahaannya berdiri, dia itu ditendang teman-teman dari perusahaannya sendiri. Dia bilang, how come gitu kan, bagaimana mungkin saya merupakan pendiri perusahaan, saya ditendang dari perusahaan yang saya dirikan sendiri. Tetapi ketika dia bilang, when I'm looking back gitu kan, ketika saya melihat ke belakang, itu adalah the best decision ever gitu katanya. Itu adalah mungkin pil pahit, mungkin obat pahit yang harus dia telan. Tapi setiap pasien pasti memerlukannya. Dia bilang begitu. Sama seperti hidup kita. Mungkin saat ini ketika kita sedang jatuh atau mungkin sedang kita dalam apapun juga teman-teman. Ketika bersama dengan Tuhan kita telan pil pahit itu. Baru nanti pada akhirnya kita bisa ngelihat. Oh ini adalah rencana Tuhan dalam hidup saya. Jadi sekarang apa yang saya alami ini adalah proses dari Tuhan. Yang saya alami ini adalah membuat saya menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Membuat saya menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana, dan ya lebih di hadapan Tuhan. Teman-teman. Poin kedua, sekarang poin ketiga teman-teman, kita berbicara mengenai iman yang mencapai garis akhir. 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kata-kata ini paling sering dilihat di mana teman-teman? Di rumah duka. Betul? Atau di obituary gitu kan. Di turut berduka cita. Biasanya ada gini teman-teman. Nah, makanya kita anak muda juga perlu diingatkan. Jangan begitu nanti ketika kita sudah mau orang bilang meninggoy teman-teman gitu ya bahasa sekarang ya. Kita sudah mau ini, kita baru, nanti tolong ditulis ya. Ketika nanti saya tulis, aku telah melihara iman. Apanya telah berihara? Kadang kita dalam diri kita teman-teman. Justru sekarang kita diingetin lagi. Makanya Tuhan bilang, lihat lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kenapa? Karena di situ kita bisa melihat akhir kehidupan. Ketika kita ke rumah pesta, kita cuma tahu senang-senang. Kita melihat, aduh saya masih muda, masih ada hari esok. Tiba-tiba, kita nggak tahu tiba-tiba meninggal dan sebagainya. Tiba-tiba mungkin umur nggak ada yang tahu teman-teman. Tapi ketika kita ke rumah duka kita diingetin lagi, oh iya, saya itu kapanpun saya bisa dipanggil Tuhan. Gitu kan. Nah, ini juga masih teman-teman ya. Steve Jobs juga bilang begini, if you are living every day, dia bilang, as if this is the last day of your life gitu kan. Someday, ya kan, it will be true. Dia bilang begitu. Kalau tiap hari kita lihat ke cermin gitu kan. Oh hari ini adalah hari terakhir hidupku. Apa yang akan aku lakukan ya? Apa yang akan aku lakukan ya? Ketika kita ngomong terus teman-teman tiap hari sehingga kita bisa
memberikan yang terbaik tiap hari karena kita pikir ini adalah hari terakhir kita. Suatu ketika itu bisa jadi yang terakhir beneran katanya. Benar. Tapi kita tidak akan regret karena kita sudah memberikan yang terbaik hasil hidup kita. Di hadapan Tuhan pun seperti itu teman-teman. Kalau Tuhan pada saat ini masih beri satu kesempatan, satu hari hidup kepada kita, apa yang bisa kita lakukan yang terbaik buat Tuhan? Jangan kita bilang bahwa hidup saya masih muda, saya masih panjang, saya masih bisa ini itu. Enggak, teman-teman. Masa muda itu, time is fleeting gitu kan. Seringkali masa muda itu mudah, terlewatkan begitu. Kadang saya sendiri juga sering refleksi dalam diri saya sendiri teman-teman gitu ya. Ya ketika kita mungkin teenager gitu kan, belasan, 20 tahunan, udah mungkin nanti 30 tahunan, 40 tahun, kita lihat teman-teman, lihat hidup kita. Kayak waktu itu berasa cepat gitu loh. Kemarin mungkin 4 minggu yang lalu kayaknya sama Fem pada saat itu kan kita ke rumah duka salah satu teman Yes teman-teman. Ya mungkin teman-teman tahu lah. Jadi dia itu masih muda banget. Masih umur 14 tahun teman-teman. Kita tuh dia sakit lah, meninggalnya karena sakit begitu. Kadang begitu saya melihat di peti mati gitu teman-teman ya, terbujur kaku gitu kan. Anak muda ini yang biasanya ceria begitu di hadapan kita gitu kan. Yang kadang kalau misalkan jauh-jauh tuh dia mau sekolah minggu, dia mau melayani gitu kan. Terus saya melihat kayak dia tuh udah terbujur kaku gitu kan. Di peti mati gitu kan. Orang tuanya itu sampai nangis kayak mamahnya itu mau pingsan gitu teman-teman. Kadang mereka mikir, kenapa kok anak saya yang dipanggil Tuhan begitu ya. Kadang saya juga melihat sama diri saya teman-teman. Kadang kalau melihat di peti mati itu kadang saya suka membayangkan gitu. Suatu saat kalau misalkan saya pun Tuhan panggil begitu kan. Ya apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan. Dan kalau boleh teman-teman, apalagi Tuhan sudah kasih melalui gereja ini visi teman-teman. Akan ada rapture, pengangkatan. Saya berdoa semoga Tuhan berikan kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan di sisa hidup saya. Di sisa ketika Tuhan mau datang teman-teman. Tuhan pakailah hidup saya. Kalau boleh kita bisa melihat kedatangan Tuhan kedua kalinya di awan-awan teman-teman. Tanpa harus kita meninggal dulu. Sehingga kita bisa reminder lagi apa yang saya mau lakukan. Apakah iman saya masih bisa bertumbuh terus dan terus. Apakah tahun ini saya semakin mundur di hadapan Tuhan. Sehingga tiap hari kita konstan reminder teman-teman. Dan percayalah teman-teman, semakin digenapi visi Tuhan, semakin mendekati visi Tuhan digenapi, semakin juga akan ada filter-filter, semakin banyak juga saringan-saringan, sehingga siapa yang tidak bisa ikut dalam visi Tuhan, akan Tuhan singkirkan. Dan Tuhan akan memberikan hanya orang-orang yang tulus dan takut akan Tuhan sampai pada akhirnya. Jangan berpikir bahwa visi Tuhan yang akan digenapi itu kita tinggal dapat atau enggak, itu harus diperjuangkan teman-teman. Jangan begitu kita pikir bahwa saya sudah di gereja, saya bisa ikut. Enggak. Justru harusnya kita semakin takut, saudara. Harusnya kita semakin sungguh-sungguh. Karena kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita bisa tersingkir di akhirnya. Kita bisa Tuhan tinggalkan. Momentumnya bisa Tuhan ambil. Kaki diannya bisa Tuhan pindahkan kepada orang lain yang lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan di kita, teman-teman. Sehingga jangan sampai sudah mau mendekati garis akhir, iman kita ini kita malah lemah. Kita malah meninggalkan Tuhan. Kita malah malas. Kita malah mengasihani diri. Kita malah meninggalkan Tuhan. Lebih parah teman-teman. Galatia 3 ayat 3 teman-teman. Kita lihat dulu. Galatia 3 ayat 3. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kadang teman-teman, menurut saya penyesalan terbesar dalam hidup teman-teman bukan di awalnya. Kalau mungkin kita di awal-awal teman-teman, kalau teman-teman lihat nih perlombaan teman-teman. Perlombaan, contoh ya perlombaan. Ketika kita dalam suatu perlombaan, kalau kita di awal-awal itu udah tersingkir itu mungkin biasa aja teman-teman. Mungkin gitu ya. Ya bisa sedih lah. Tapi teman-teman bayangin, udah 10 besar nih, dipilih 3 juara, tiba-tiba kita keempat. Gimana rasanya teman-teman? Itulah dengan kita di akhir zaman.
Kalau misalkan kita sudah semangat melayani Tuhan, tapi di akhirnya kita kendor, di akhirnya kita malah malas, di akhirnya kita malah meninggalkan Tuhan, ya kita akan tersingkir. Padahal mahkota itu tinggal sedikit lagi loh, tinggal sedikit lagi. Ini yang jadi reminder buat saya sendiri juga teman-teman. Buat kita hamba-hamba Tuhan juga, agar kita tidak merasa superior, agar kita tidak merasa sombong, agar kita tidak merasa sudah berbuat baik untuk Tuhan. Sehingga inilah yang membuat kita bisa bertahan sampai pada kesudahannya di dalam Tuhan. Jadi perjalanan hidup teman-teman, anak muda yang percaya, itu bukan cuma di akhir doang. Bukan cuma di awal, maaf. Di awal kita tadi yang pertama tahu bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan udah pilih, benar. Di tengah kita dihadapkan pada suatu pilihan. Kita mau maju terus setia melayani Tuhan atau kita bisa mundur. Tapi ketika di akhir teman-teman ingat. Yang jadi juara itu yang bisa bertahan sampai akhir. Yang jadi benar-benar bisa ikut visi itu ketika kita sampai akhir. Bukan di tengah-tengah. Bukan sedikit lagi sampai garis finish. Sehingga dimanfaatkanlah teman-teman hari-hari ini menjadi hari-hari yang bermanfaat. Jadikanlah teman-teman setiap hari bermanfaat melalui perubahan karakter. Saya rasa inilah membantu dalam hidup kita teman-teman. Visi yang Tuhan taruh di gereja ini teman-teman, kalau teman-teman ikutin ini luar biasa begitu loh. Kemarin kita berbicara lebih baik, amat baik, sangat baik. Sekarang kita berbicara lihatlah. Bagaimana cara kita bisa lebih baik sih? Gimana cara kita bisa amat baik ketika kita sangat baik? Ya jadikanlah hari-hari ini bermanfaat melalui perubahan karakter. Nah saya tutup dengan begini teman-teman. Saya mau cerita mengenai suatu startup teman-teman ya. Kalau teman-teman ngikuti sekarang kan banyak anak muda yang luar biasa ngikutin startup teman-teman ya. Bikin perusahaan gitu. Kayak dulu kayak bikin perusahaan kayak susah, sekarang kayak gampang teman-teman. Bahkan ada orang modal ide aja bisa mendapatkan pendanaan yang luar biasa. Suatu ketika teman saya, dia punya startup teman-teman, dia itu mendapatkan pendanaan modal, pendanaan awal itu $1 juta teman-teman. Waduh besar gitu kan, sekitar 14 miliar. Dengan sebenarnya idenya dia apa? Idenya itu dia itu adalah cloud kitchen teman-teman. Cloud kitchen itu apa? Cloud kitchen itu adalah intinya kalau dulu orang itu misalkan mau jualan gitu kan, dia kan harus punya dapurnya sendiri, kitchennya sendiri, gitu kan. Kemudian ada tempatnya jualan di situ. Tapi dengan ada cloud kitchen ini, dia bisa buat satu kitchen, terus orang-orang yang mau cuma jualan delivery doang, pakai kitchennya di situ, kemudian dia bisa jualan. Nah, cloud kitchen ini bagusnya adalah dia bisa menekan modal yang keluar bagi orang yang mau usaha, gitu kan. Sehingga tadinya dia harus buat dapur sendiri, dia harus sewa tempat sendiri, sekarang itu bisa gantian lah sama orang-orang lain gitu kan. Yang penting ngandalinya online sekarang, karena sekarang udah modelnya online semua gitu kan. Nah, ketika di sini teman-teman, dia tuh bilang begini, kan saya bilang, bro, kok lu bisa ya dapat gitu kan? Kayaknya orang-orang startup itu love you gitu kan. Dia bilang, Andres, orang-orang startup tuh paling gitu-gitu aja bro gitu kan, kita-kita aja. Tahu nggak gitu kan? Dulu saya mendirikan startup gitu kan. Startup pertama saya, dia bilang begini, hampir 2 tahun bro, percaya atau enggak? Enggak ada tractionnya sama sekali. Traction itu maksudnya pergerakan teman-teman. Enggak ada order sama sekali. Dia mendirikan suatu startup itu enggak ada order sama sekali teman-teman. Sampai dia tuh mau menyerah pada saat itu dia bilang, aduh bro, gue sama investor tuh udah enggak enak banget katanya kan. 2 tahun enggak ada penghasilan gitu kan. Bahkan waktu burning money aja enggak ada ordernya gitu kan. Duit juga habis berapa miliar untuk modal awal gitu kan, modal sendiri gitu kan. Terus dia bilang, setelah dia ngomong seperti itu, dia bilang begini, tapi bro, untung pada saat itu saya nggak menyerah gitu kan. Setelah 2 tahun tiba-tiba mulai ada traction tuh baru. 2 tahun loh teman-teman. Dia ada pergerakan, tiba-tiba kok jadi melejit gitu. Sekarang dia sudah omsetnya teman-teman, sudah mungkin triliunan begitu. Udah 1 triliun lebih. Yang dia salurkan begitu kan, ordernya dan sebagainya. Dan saya bilang, waduh, kok lu bisa ya bro ya? Ya gitu bro. Coba kalau misalkan pada saat itu kayaknya dia bilang, saya sama dia ngomongnya gue lu ya teman-teman. Dia bilang, kalau misalkan gue waktu itu udah menyerah bro, nggak mau lanjutin begitu kan, apaan nih gitu kan, nggak percaya dengan visi gitu kan. Orang dunia aja tahu loh visi gitu kan.
Terus kemudian di situ dia bilang, aduh kalau saya nggak percaya begitu kan, mungkin saya udah mundur begitu loh. Tapi ya ketika di situ gitu kan, saya belajar. Akhirnya saya malah sekarang bisa gitu kan. Dan akhirnya terakhir dia dapat pendanaan gitu kan. Dia bilang, lu rugi dong. Iya, tapi kan yang penting saya tuh belajar, saya percaya ide saya ini berhasil. Nah teman-teman, mari kita juga belajar. Bahwa kita belajar apa? Belajar percaya. Belajar pegang visi. Belajar hidup di dalam visi. Karena orang yang bertahan sampai pada kesudahannya lah, itulah yang akan menikmati janji daripada Tuhan. Amin. Mari saya undang teman-teman, Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita untuk doa. Mungkin pemain musik bisa maju. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan sebagai anak muda yang percaya, yang hidup di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh sadar bahwa Engkau memilih kami itu adalah kasih karunia Tuhan. Bisa melayani Tuhan itu adalah privilege. Sehingga kami tidak meninggikan diri di hadapan Tuhan. Kami tidak merasa superior. Tapi kami selalu diisi oleh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Izinkanlah Tuhan, kami boleh memilih pilihan yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah tuntunan dan pimpinan Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kami. Sehingga kami tidak salah memilih Tuhan. Baik dalam karir kami, baik dalam bisnis kami, usaha kami, rumah tangga kami, jodoh kami Tuhan, dalam pelayanan kami. Kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan iman yang kami miliki Tuhan, itu kiranya adalah iman yang bertahan sampai pada kesudahannya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa visi yang telah Tuhan berikan di gereja, bahkan ada ratusan ribuan anak Tuhan yang akan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, pasti akan tergenapi. Mendekati tergenapinya visi ini Tuhan, kami juga percaya Tuhan bahwa akan ada saringan-saringan, bahwa akan ada ujiannya Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu berdoa, biar setiap kami di tempat ini Tuhan, kami boleh lolos Tuhan dari ujian tersebut. Kami bisa Tuhan pakai, Tuhan boleh pakai hidup kami, Tuhan boleh pakai masa depan kami, Tuhan boleh pakai apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati teman-teman Tuhan saat ini mungkin ada sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang mungkin saat ini Tuhan doanya masih belum dijawab oleh Tuhan. Biarnya Tuhan boleh memberi jawaban. Karena Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan kami aman. Hanya bersama dengan Tuhan ada jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah firman Tuhan yang terus berbicara dan menuntun hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat, kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta peliharaan mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak muda yang dikasihi Tuhan, semua kita dekapkan tangan kita di dada kita. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Karena dari situlah terpancar kehidupan. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat.